Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah komputer akuntansi ya. Jadi kita beranjak ke kasus yang kedua, yaitu kasus perusahaan jasa. Silahkan dibuka aplikasi Zahirnya ya. Sebelum kita mengerjakan kasus ini, kita pahami terlebih dahulu bahwa di sini perusahaan jasa ada perbedaan dengan perusahaan dagang. Kalau di perusahaan dagang di kasus pertama kemarin ada data mengenai persediaan atau stok ya. Jadi kita menginput mulai dari itemnya ya, kode item, kemudian kelompok barangnya, kemudian nama barangnya dan jumlahnya. Nah, akan berbeda dengan perusahaan jasa di mana perusahaan ini tidak memiliki data persediaan. Ya. Jadi silakan dibuka halaman 51 ya. Ada contoh kasus perusahaan jasa di sini Rudy Travel. Ya. Ketika tampilannya sudah keluar dashboardnya begini, untuk file baru kita bisa klik membuat data baru. Kemudian kita input namanya Rudy Travel. Nah, silakan nama Rudy itu diganti dengan nama kalian. Misalnya Ayu Travel. Kemudian nama perusahaannya, alamat perusahaannya di sini Jalan Kemang Selatan nomor 20 ya. Negara pilih Indonesia, kota Jakarta, kode pos 12345. Kita klik lanjutkan. Kemudian bulannya kita ganti dengan bulan Januari. Tahunnya 2018. Tutup buku akhir tahun adalah Desember. Kemudian lokasi dan nama file ya. Ini kita akan ganti ya, simpannya ke drive D. Di folder yang kemarin kalian buat. Ya, folder Zahir. Kemudian file name ini ya, file name ini dibuat Ayu Travel atau nama kalian. Kemudian di save. Sudah ya, yang tadi di drive C sekarang sudah di save di drive D. Kemudian kita klik lanjutkan. Lanjutkan lagi. Ada konfirmasi akhir ya. Perhatikan di sini periode akuntansinya Januari, tahunnya 2018. Kalau sudah, klik proses. Oke. Kemudian di sini ada jenis usaha. Kita bisa memilih ada jasa travel ya. Silakan dipilih jasa travel. Kemudian klik lanjutkan. Lanjutkan proses ya. Oke. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, ini untuk setup data mata uang fungsional kita biarkan saja, tidak usah diubah-ubah. Kemudian klik lanjutkan. Setup data mata uang asing juga tidak usah diutak-atik, kita lanjutkan. Nah, ini ada setup data selesai. Kita klik selesai. Oke.
Kemudian kemarin kan kita ada masalah dalam penulisan uang muka ya, yang harusnya nilainya ratusan ribu menjadi ratusan rupiah. Nah, eh, coba kita klik setting. Jadi untuk menyetingnya, klik setting, kita klik setup program. Kemudian kita ke setelan regional ya. Setelan regional. Nah, di sini ada format tanggalnya adalah day, month, year. Jadi benar ya, sudah tanggal, bulan, dan tahun. Ya, kemudian format mata uang. Ini pemisah ribuannya. Di sini kan tandanya titik. Ya, ini kita harus mengubahnya menjadi tanda koma. Sedangkan pemisah desimalnya di sini koma kita ganti dengan tanda titik. Kemudian bilangan desimalnya tetap 2 ya. Kalau sudah klik rekam, ya, perhatikan pemisah ribuannya koma dan pemisah desimalnya diganti titik. Bilangan desimalnya tetap 2, kemudian kita klik rekam. Nah, sebelum mengerjakan kasus, kita ubah dulu settingan dari komputer atau laptop kalian. Kita keluar dulu file, kemudian keluar tanpa backup. Ya, kita ke tanda Windows ini ya. Kemudian kita masuk ke control panel, adjust your computer setting. Jadi kita seimbangkan settingan komputer kita atau menyesuaikan settingan komputer kita. Nah, klik language and region-nya, kita klik. Kemudian location-nya kita ubah menjadi English atau United States. Ya, current location-nya kita ubah United States atau English. Kalau sudah, klik OK. Kita kembali lagi ke Zahir, kita buka. Oke. Kita buka data yang tadi sudah kita buat ya. Ayu Travel, kemudian klik OK. OK lagi. Nah, kita lihat di halaman 51, di situ ada neraca saldo awal. Ya. Semoga kalian masih ingat bagaimana stepnya atau langkah menginput neraca saldo awal ini. Yang pertama, kita lihat di dashboard ini ada data rekening. Kita lihat apakah akun-akunnya semua ada. Ya, lihat di bagian aktiva ada kas kecil, kas, kemudian bank, piutang usaha. Kita cari piutang usaha ada, kemudian PPN dibayar di muka, PPN dibayar di muka ada, PPh 23 dibayar di muka ada, kemudian peralatan ada, akumulasi penyusutan peralatan ada, kendaraan ada, akumulasi penyusutan kendaraan ada. Kemudian kita lihat di sisi kewajiban, untuk hutang usaha ada, kemudian hutang komisi penjualan ada, hutang PPN ada, hutang bank ada, modal disetor ada, dan laba ditahan ada. Jadi kita tidak usah
menambahkan atau merubah akun apapun, kita langsung menginput akunnya. Ya. Kita tutup dulu. Kemudian mengisi angka di neraca saldo awal adalah dengan mengklik setting, klik saldo awal, kemudian saldo awal akun. Oke, kita isikan kas kecilnya 8.750.000. Kemudian kas 10 juta. Perhatikan ya, mengisi kas yang 10 juta ini jangan yang ada USD-nya. Ya. Kemudian bank 62.500.000. Kemudian piutang usaha 38.300.000. PPN dibayar di muka 11,5 juta. Kemudian PPh 23 dibayar di muka 2.600.000. Kemudian peralatan 2.575.000. Kemudian akumulasi penyusutannya min 581.250. Kemudian kendaraannya 60 juta. Kemudian akumulasinya min 2.250. Kita lihat totalnya apakah sama dengan total aktiva 193.393.750. Oke, kalau sudah sama, silakan lanjutkan di kelompok kewajiban. Hutang usaha 22.700.000. Kemudian hutang komisi penjualan 9.300.000. Kemudian hutang PPN 7.800.000. Kemudian hutang bank 24.800.000. Kemudian modal disetor 100 juta. Kemudian terakhir laba ditahan 28.793.750. Nah, alhamdulillah di sini sudah 0 ya, artinya saldo yang kita masukkan itu balance. Ya, lihat 0. Kalau masih ada angka di sini artinya mungkin ada kesalahan, kelebihan angka 0 atau bagaimana ya. Sehingga silakan diteliti lagi. Ya. Kalau sudah di sini 0 baru direkam. Oke, next. Tabel berikutnya adalah saldo awal piutang usaha. Ya, saldo awal piutang usaha. Nah, sebelum menginput saldonya, kita input dulu nama customer. Berarti data nama dan alamat diklik. Di sini masih kosong, kita buat baru add data. Customer 1 kita kasih nama PT Sinar Abadi. Ya, C. Kodenya kita ganti bukan cus lagi tetapi C-001. Kemudian kita rekam ya. Perhatikan di sini PT Sinar Abadi, maka di sini jenisnya adalah company karena dia perusahaan. Kita rekam. Oke, kemudian yang kedua kita tambahkan ini adalah personal ya. Kita buat kodenya C002. Company-nya kita ubah jadi personal, sehingga di sini kolomnya menjadi kolom nama. Kita ubah namanya di sini kita isikan Bapak Jimmy. Kalau sudah bisa kita rekam. Oke, sudah ada 2 customer di sini. Kita tutup. Kemudian kita setting, masuk ke setting. Saldo awal piutang usaha ya.
Oke. Karena masih kosong, kita klik baru. Nah, kita pilih nama pelanggannya di sini, PT Sinar Abadi, double klik. Tanggalnya kita ubah menjadi 30 Desember 2017. Nomor invoice-nya INV 001. SO-nya kosongkan, mata uangnya tetap IDR, nilai piutangnya 22.600.000. Ketika sudah benar 22.600.000, kita klik rekam. Oke, kita teliti lagi ya apakah angkanya dan tanggalnya sudah benar. Kalau sudah, kita klik baru untuk menginput saldo awal piutang Pak Jimmy. Kita pilih Pak Jimmy, double klik. Tanggalnya diubah tanggal 11 November. Nomor invoice-nya INV 002. Nilai piutangnya 15.700.000. Tap. Kita klik rekam. Oke, diamati ya, 15.700.000 sehingga totalnya di sini adalah 38.300. Kalau sudah sama, bisa ditutup. Oke, kita kembali ke dashboard untuk menginput saldo awal hutang usaha. Ya. Silahkan diklik dulu data nama dan alamat karena kita harus memasukkan nama vendor ya. Tanda tambah di sini add data. Kita ubah tipenya menjadi vendor. Kemudian kodenya, ID-nya menjadi V001. Kemudian perusahaannya PT Indo Jaya Company ya. Kalau sudah, bisa diklik rekam. Tambahkan lagi. Kita ubah tipenya vendor, kemudian jenisnya adalah personal, ID-nya V002, namanya adalah Bapak Ali. Kita klik rekam. Sudah ada 4 sekarang di sini. Kita tutup. Next, untuk memasukkan angka saldo hutang, silakan klik setting, kemudian saldo awal hutang usaha. Oke, kita klik baru. Nama pemasoknya kita pilih PT Indo Jaya, double klik. Tanggalnya diubah 5 November. Nomor invoice-nya INV 01. Ya. Kemudian di sini nomor purchase order silakan dikosongkan. Mata uang IDR tetap, nilai hutang kita ubah menjadi kita isikan menjadi 12.900.000. Oke. Nah, di situ kan ada informasi terkait termin ya. Ini nanti kita inputkan di nama dan alamat tadi ya, karena harusnya diinput ketika kita membuat nama vendor atau menginput nama vendor. Seharusnya tadi kita langsung mengisi termin, tetapi kita isikan ini nilai pembeliannya saja dulu ya. Kemudian klik rekam, kemudian klik baru lagi, kita isikan Pak Ali. Tanggalnya kita ubah 30 Desember. Nomor invoice INV 02. Nilai hutangnya adalah 9.800.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Ya, ini sudah totalnya adalah 22.700.000 sama, kemudian kita tutup. Oke, kita kembali ke data dan nama alamat ya. Kita inputkan terminnya
Untuk PT Indojaya silakan double klik. Nah, saya lupa tadi, mohon maaf. Jadi term of payment-nya diisi. Ketika kalian baca terminnya 2/10 N30, ini artinya adalah jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon sebanyak 2%. Tetapi pembayaran maksimal boleh dilakukan paling lambat 30 hari dari tanggal pembelian, tetapi tidak dapat diskon. Jadi hari diskonnya adalah selama 10, hari jatuh temponya adalah 30 hari, diskon awalnya adalah 2%, ya, denda tidak ada ya, jadi tetap 0 saja. Kemudian klik rekam. Oke. Kemudian untuk Bapak Ali, double klik. Ini sama perlakuannya, hari diskonnya 10 hari, hari jatuh tempo 30 hari, diskon awal 2% dan denda 0%. Kalau sudah selesai, boleh diklik rekam. Oke. Kita tutup ya. Nah, sekian pengisian data untuk perusahaan jasa. Untuk transaksi selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.